Halo guys, kali ini saya akan berbagi tahapan rencana evaluasi dan pelaksanaan peer teaching PPG dalam jabatan tahun 2022. Kali ini saya lengkapi juga dengan berbagai contoh instrumen tagihan di kegiatan ini juga. Sebelum kita lanjut, mari saling dukung dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share video berikut ini. Nah, teman-teman semua, untuk pembuatan rencana evaluasi dan pelaksanaan peer teaching ini, itu dilaksanakan di hari ke-25. Itu kalau lihat di LMS, itu adalah sinkronusnya, itu ada 4 JP. 2 kali ya, teman-teman. Berikutnya nanti di hari ke-26, itu sinkronusnya adalah 3 JP. Nah, teman-teman semua, tagihan di tahapan ini, itu yang pertama adalah ada rencana evaluasi sesuai dengan rencana aksi terpilih. Itu teman-teman harus upload di hari ke-25. Berikutnya yang kedua adalah video rekaman latihan praktik mengajar. Itu kurang lebih durasinya adalah 40 sampai 50 menit. Itu nanti teman-teman akan upload itu ke LMS di hari ke-26. Nah, teman-teman semua, kalau lihat di LMS, itu pelaksanaan peer teaching-nya itu dilaksanakan di hari ke-26. Tetapi waktunya sangat singkat dan mungkin tidak cukup untuk 10-12 peserta. Maka mungkin saran saya kepada teman-teman semua, mungkin untuk pelaksanaan peer teaching-nya bisa juga mengambil di hari ke-25. Silakan teman-teman diskusikan dengan dosen dan guru pamong. Ya. Nah, teman-teman, untuk di tahapan ini, kalau melihat dari LMS, itu teman-teman diharapkan menghasilkan produk instrumen rencana evaluasi. Itu yang berisi strategi evaluasi dalam berbagai bentuk, ya teman-teman. Di antaranya yang pertama itu adalah jurnal refleksi, yang kedua adalah lembar observasi, yang ketiga ada penilaian hasil wawancara, yang keempat itu adalah hasil survei kepada murid, guru, kepala sekolah, ataupun orang tua. Termasuk yang kelima adalah artefak hasil belajar siswa. Nah, seperti apa ini teman-teman? Kali ini saya sudah dibantu juga oleh salah satu teman saya, itu dia adalah seorang guru penggerak, yaitu namanya Bapak Anom ya. Terima kasih Pak Anom sudah berbagi ya. Ya, kali ini juga saya akan berbagi, ini adalah contoh jurnal refleksi. Ya, ini adalah model round robin ya. Nanti mungkin teman-teman silakan nanti sesuaikan ya seperti apa mungkin menurut teman-teman juga. Jadi pertanyaan refleksi pembelajarannya adalah yang pertama, apa hal yang paling anak-anak kuasai setelah pembelajaran hari ini. Nah, begitu ya. Pertanyaan yang kedua adalah apa hal yang belum anak-anak kuasai setelah pembelajaran hari ini ya. Kemudian yang ketiga, apakah ada yang masih membingungkan dalam pembelajaran hari ini. Nah, itu nanti silakan masalah kalimat, silakan sesuaikan, silakan teman-teman pikirkan. Jadi intinya adalah teman-teman diminta untuk membuat jurnal refleksi, ya, refleksi pembelajaran. Nah, berikutnya teman-teman ada juga model refleksi ini segitiga refleksi ya. Ini teman-teman disampaikan oleh juga Pak Anom yang sudah bersedia mengirimkan contoh kepada saya. Sekali lagi terima kasih ya. Ini teman-teman kalau yang jadi guru penggerak itu pasti punya juga contoh-contoh instrumen seperti ini. Misalkan petunjuknya adalah tuliskan perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan pertanyaan segitiga berikut. Yang pertama misalkan anak-anak diminta setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya bisa memahami bahwa. Nah, jadi anak-anak akan menuliskan di sini. Pertanyaan berikutnya di bagian atas itu adalah setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya mampu. Silakan anak-anak. Begitu ya. Berikutnya pertanyaan adalah perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah. Jadi anak-anak akan menuliskan di sini ya. Berikutnya adalah setelah melakukan pembelajaran hari ini target saya berikutnya adalah. Silakan. Begitu ya. Ini adalah model refleksi segitiga refleksi ya. Ya, silakan contoh-contoh yang lain model refleksi silakan teman-teman search di Google ya. Itu banyak sekali modelnya. Yang manapun teman-teman gunakan menurut saya itu tidak masalah ya, karena itu adalah sesuai dengan keperluan teman-teman peserta. Ya. Berikutnya teman-teman, untuk instrumen lembar observasi, ini saya berpikir teman-teman tidak akan ada masalah ya, karena ini kaitannya dengan
penilaian ataupun jurnal yang berkaitan dengan penilaian sikap, baik sikap spiritual termasuk juga sikap sosial, termasuk juga adalah jurnal kompetensi sosial emosional ya. Mohon maaf teman-teman, hari ini saya agak cepat ya. Jadi istilahnya KSE ya. Nah, silakan teman-teman nanti sesuaikan, misalkan jurnalnya tanggal berapa, nama siswanya, catatan perilakunya, butir sikap yang nampak tuh yang seperti apa ya. Untuk sikap sosial juga silakan teman-teman ya. Misalkan di sini adalah catatannya adalah anak-anak berani mengungkapkan pendapat, butirnya adalah percaya diri. Silakan itu teman-teman, atau teman-teman copy dari lembar observasi yang ada di perangkat pembelajaran yang sudah teman-teman buat di baik perangkat 1 ataupun perangkat 2 ya. Nah, ini tambahan teman-teman, ada juga namanya jurnal kompetensi sosial emosional ya. Namanya KSE, yaitu ada kesadaran diri, pengelolaan diri, ya, kesadaran sosial, keterampilan membangun relasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, seperti apa ini teman-teman, silakan juga bisa minta pendapat ya, atau minta pencerahan dari teman-teman guru penggerak. Karena di tahapan ini juga teman-teman diharapkan juga melakukan wawancara dengan kepala sekolah, pakar, teman guru ya, termasuk juga teman-teman guru penggerak yang sudah lebih dulu memperoleh materi ini. Berikutnya yang keempat, teman-teman, itu adalah ada instrumen survei kepada murid, guru, kepala sekolah, ataupun orang tua. Ini adalah salah satu contoh instrumen survei untuk anak-anak. Misalkan teman-teman ya, pertanyaan adalah misalkan untuk kompetensi menunjukkan praktik pengembangan diri didasari kesadaran dan kemauan pribadi ya. Contohnya seperti ini, misalkan Bapak atau Ibu guru bertanya, apakah kami senang atau tidak dengan pelajarannya. Berikutnya adalah kami boleh bertanya tentang apa saja kepada Bapak Ibu guru. Nah, silakan nanti teman-teman di sini anak-anak juga merespon berkaitan dengan instrumen ini ya. Apakah Bapak Ibu guru selalu memberikan pembelajaran berbeda yang membuat kami senang? Nah, nanti seperti apa pilihannya, misalnya, oh ini ya, ini silakan nanti. Itu survei yang kita lakukan kepada para siswa kita setelah nanti teman-teman mengimplementasikan perangkat pembelajaran 1, termasuk juga perangkat pembelajaran yang kedua. Misalkan pertanyaan berikutnya adalah Bapak Ibu atau Ibu guru mau mengikuti keinginan kami dalam belajar. Nah, gitu misalkan ya, ini misalkan oh ternyata keinginan yang disampaikan oleh para siswa itu nampaknya tidak diakomodasi oleh gurunya begitu ya. Bapak Ibu guru mendatangkan tamu seperti dokter, ya polisi atau petani ya untuk belajar bersama kami. Nah, itu ya kalau memang ya silakan. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Nanti teman-teman silakan kembangkan sendiri ya instrumen survei kepada murid, bisa kepada guru ataupun orang tuanya berkaitan dengan pembelajaran yang telah teman-teman lakukan atau yang telah teman-teman implementasikan. Sekali lagi ini hanya contoh ya. Teman-teman bisa mengembangkan lagi ya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman. Dan saya berpikir teman-teman guru penggerak itu memiliki wawasan dan contoh-contoh yang sangat lengkap dan mungkin juga sudah diimplementasikan. Jadi alangkah baiknya juga teman-teman silakan konsultasi ataupun bertanya ya kepada Bapak Ibu yang sebagai guru penggerak. Oke. Terima kasih teman-teman guru penggerak yang sudah mendukung channel ini ya. Berikutnya yang kelima itu adalah ada penjelasan artefak hasil belajar. Saya belum dapat contoh ini, tetapi kalau saya melihat cari-cari di Google ya, bahwa istilahnya kalau namanya portofolio itu kan kumpulan hasil kerja siswa. Nah, sementara yang dimaksud sebagai artefak hasil belajar itu adalah hasil kerja anak-anak. Jadi hasil kerja itu dihasilkan dari pengalaman belajar ataupun selama anak-anak mengikuti proses belajar. Ya, cuman saya tidak tahu juga seperti apa bentuk instrumennya. Kalau yang namanya artefak itu kan kumpulannya ya. Mungkin teman-teman bisa buatkan checklist begitu, ya silakan juga. Nah, itu adalah instrumen-instrumen untuk rencana evaluasi yang teman-teman harus unggah di tahapan rencana evaluasi. Nah, tahapan terakhir di kegiatan ini adalah pelaksanaan peer teaching ya.
Teman-teman semua, untuk pelaksanaan peer teaching tahun 2022, jadi teman-teman akan melaksanakan praktik mengajar. Itu secara sinkronus, itu melalui link yang ada di LMS. Yang berikutnya, teman-teman akan mengambil dari salah satu perangkat pembelajaran yang telah teman-teman kerjakan atau buat. Silakan dari dua perangkat yang sudah teman-teman kerjakan, perangkat mana yang terbaik, silakan itu yang teman-teman praktekkan. Berikutnya adalah kalau melihat dari pedoman PPG, pelaksanaan peer teaching itu diselenggarakan dalam waktu 50 menit. Teman-teman, mungkin dalam 50 menit ini apa saja yang dilakukan? Mungkin 30 menitnya adalah praktik mengajar, 10 menitnya adalah mungkin ada komentar atau tanggapan dari guru, termasuk juga dosen, dan mungkin 10 menitnya lagi itu adalah tahapan persiapan dan pergantian peserta. Ya, sehingga 50 menit itu cukup untuk satu peserta. Nah, berikutnya, karena teman-teman akan mengunggah video latihan praktik mengajar, maka sebaiknya di sini menurut saya dosen akan merekam per mahasiswa praktik, ya, per mahasiswa praktik. Jadi tidak merekam dari awal sampai akhir. Maksudnya biar teman-teman peserta tidak direpotkan lagi. Jadi kalau direkamnya masing-masing, jadi linknya masing-masing juga bisa langsung dikirim ke mahasiswa peserta PPG, sehingga peserta PPG tidak perlu repot-repot untuk motong videonya. Ya, nah proses ini bisa dibantu oleh admin. Tetapi kalau teman-teman dosen merasa, oh ini sangat merepotkan saya, ya, jadi rekamannya akan banyak sekali, 1, 2, 3, ada 12 rekaman, nanti memasukkan di LMS itu seperti apa? Nah, susah ya. Silakan teman-teman dosen, misalkan per hari ya, per kegiatan peer teaching itu direkam. Silakan nanti, tinggal nanti teman-teman peserta PPG yang memotong video rekaman itu sesuai dengan kebutuhan si peserta PPG ya. Begitu kira-kira. Cuman kalau mau meringankan beban teman-teman peserta, jadi kita bisa bantu merekamnya per mahasiswa. Jadi link rekaman per mahasiswa kita bisa share di grup WA masing-masing kelompok tahapan ini. Nah, berikutnya teman-teman, silakan nanti teman-teman mahasiswa itu mengisi cover depan, ya, mengisi cover depan rekaman praktik mengajar tersebut, ya. Jadi jangan di-download kemudian itu yang di-upload, ya. Jadi kan kayaknya kita nggak punya kreativitas ya teman-teman, ya mungkin diisi cover, isi tulisan, sebagainya, begitu ya, sehingga rekaman praktik mengajar teman-teman itu menjadi bagus dan layak juga ditonton oleh teman-teman yang lain. Jadi supaya proses uploadnya di LMS bagus, karena di sana diminta link, maka menurut saya teman-teman akan ngupload video praktik mengajar itu ke YouTube-nya teman-teman, atau teman-teman juga upload ke Drive teman-teman juga. Tetapi ingat, ketika linknya disematkan di LMS, mohon ya video tersebut di aksesnya dibuka ya. Jadi siapa yang memiliki link itu bisa melihat video teman-teman ya. Jangan di-restrict, nanti dosennya ataupun gurunya tidak bisa melihat video rekaman teman-teman semua. Berikutnya adalah teman-teman akan mengunggah link YouTube atau link Drive video tersebut, nanti teman-teman akan unggah di bagian 7G, yaitu unggah tagihan peer teaching. Sekali lagi teman-teman, ini lumayan pekerjaannya, padat ya selama 2 hari, ya terutama untuk pelaksanaan peer teaching. Karena biasanya peer teaching tahun 2021 itu dilaksanakan 2 hari. Kalau sekarang melihat di LMS itu hanya sehari, tetapi teman-teman silakan mungkin bisa sepakat dengan guru dan dosennya dilaksanakan di 2 hari. Tetapi yang penting teman-teman peserta tidak meninggalkan tugasnya, yaitu mengupload tagihan instrumen rencana evaluasi. Ya, sekian dulu teman-teman semua, semoga bermanfaat. Sekali lagi, untuk kemajuan kita bersama, mari kita saling dukung dengan cara klik subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Terima kasih.